Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Nightmare Side, di mana malam hari ini kamu akan mendengarkan satu pengalaman kisah nyata insan muda ketika dia bertemu dengan makhluk halus atau yang biasa kita sebut dengan hantu. Pengalaman-pengalaman ini masuk pada tim Nightmare Side melalui email ke nms@ardanradio.com. Jadi pastiin kalau kamu ingin share atau berbagi pengalaman kisah seramnya, bisa kamu email langsung ke nms@ardanradio.com. Gak cuma itu, setiap Senin sampai Jumat Nightmare Side di Ardan Radio jam 8 malam pasti punya tayangan-tayangan yang spesial buat kamu pecinta horor. Mulai dari cerita-cerita seram, ada Spooky for Nightmare Side di mana kita interaksi langsung telepon, dan juga ada Nightmare Side Testi Misteri atau bahkan penelusuran atau ekspedisi atau doku misteri yang ada di setiap malam Jumatnya. Jadi pastiin kamu subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi, ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Diki. Ini kisahku yang terjadi 3 tahun yang lalu. Ketika aku dan kawanku mengunjungi pantai, yaitu Pantai Santolo. Saat itu kami sudah merencanakannya jauh-jauh hari. Hingga akhirnya hari itu pun tiba. Kami berangkat sengaja jam 3 pagi menggunakan sepeda motor berboncengan, agar nanti ketika sampai kita bisa menghabiskan waktu cukup lama di pantai. Kami tancap gas dari jalan Sukajadi, rumah temanku itu, menuju ke pantai tersebut. Selama perjalanan, ketika kami berangkat, semua terasa aman-aman saja. Bahkan bisa dibilang menyenangkan. Pemandangan jalan kebun teh yang indah. Kami pun melihat hutan-hutan yang rindang. Bahkan kita menyempatkan menepi ke warung kopi di pinggir jalan, menikmati kopi dengan pemandangan yang indah. Singkat cerita, kami sampai di pantai. Saat itu masih jam 9 pagi. Indah sekali. Kami menikmati bermain pantai, berenang, dan kami pun mengisi perut mencari tempat makan di sana, di sebuah warung yang berada di sekitaran pantai. Waktu terus berlalu, dan tak terasa sudah menunjukkan jam 2 sore. Aku bergegas mengajak temanku untuk segera pulang agar tidak terlalu malam. Jujur, aku berpikir mungkin jalan sangat indah ketika siang. Tapi jika sudah malam, pasti akan menyeramkan. Tapi temanku kekeh untuk pulang habis maghrib saja, karena ingin melihat senja di pantai, katanya. Ya sudahlah. Bagaimanapun juga, karena aku yang nebeng. Temanku memang keras kepala. Kami pun melewati senja di pantai itu, yang memang sangat indah langitnya. Terbayar sudah keinginan kami untuk bisa santai di pantai. Azan maghrib pun terdengar berkumandang. Setelah selesai sholat maghrib, kami pun bergegas memacu motor untuk pulang.
melewati kampung dan jalan-jalan yang sudah mulai gelap. Semakin lama suasana perjalanan semakin hening dan sepi. Dalam hati kecilku, ini adalah hal yang aku takutkan. Kulihat jam, menunjukkan jam 7:30 malam. Kita sudah berada di daerah gunung yang gelap. Jalanan sekitar sana memang gelap sekali. Bisa dibilang tak ada lampu jalan. Sesekali sih kulihat ada. Namun kondisinya sudah rusak. Dan sialnya, tiba-tiba saja hujan mulai turun. Dan saat itu, kondisinya kita tidak membawa jas hujan. Karena kita mengira cuaca akan cerah. Terpaksa kami pun menembus hujan dengan baju yang sudah basah kuyup dan melewati jalan hutan yang gelap. Karena jika berhenti pun dan berteduh, tidak ada tempatnya. Kondisinya di hutan, pinggir jalan, dan gak akan benar pikirku. Handphone ketika itu jadi satu-satunya andalan kami untuk pulang. Dengan maps yang menjadi patokan, kami terus melaju. Karena jujur, kami tidak tahu jalan-jalan daerah tersebut. Hingga tanpa disadari, baterai handphone pun sudah mulai terkuras. Hingga tak lama lagi akan mati. Aku pun mematikan GPS. Dan men-save baterai untuk hal-hal yang penting nantinya. Temanku bertanya lewat mana, kemana. Aku pun coba mengingat-ingat jalan sampai dari kejauhan aku melihat pertigaan. Air hujan cukup menghalangi pandanganku. Aku coba melihat ke sekitar dan kulihat di arah sisi jalan sebelah kanan ada satu bukit yang tinggi berada di tikungan. Tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar 4 meter, dan entah bukit apa itu, terlihat aneh. Kulihat, kuperhatikan dengan seksama, dan ketika semakin jelas, astaga! Apa itu? Aku tersentak kaget karena yang kupikir itu bukit atau gundukan tanah ternyata adalah satu sosok besar berwujud perempuan sangat tinggi. Bentuknya tidak normal. Itu sosok kuntilanak namun seperti raksasa. Rambutnya panjang agak ikal terurai menutupi wajahnya. Dan seperti memakai kain putih yang menutupi seluruh badannya. Refleks aku bilang belok kiri. Katakan pada temanku sambil aku membuang muka dari sosok yang terlihat olehku itu. Hingga sosok itu pun kami lewati. Dengan gemetar dan badan yang basah kuyup menggigil, aku berdoa sekuat tenaga. Anehnya, temanku sepertinya tidak melihat hal tersebut.
jalan yang gelap pun semakin mencekam. Dan tiba-tiba samar ku dengar dari sisi-sisi hutan ada alunan gamelan dan suara sinden. Iya, astaga. Nyaliku semakin ciut. Aku lalu tanyakan pada temanku, apa dia mendengar suara nyanyian sinden. Dan temanku bilang, dia tidak mendengar apa-apa. Padahal jelas suara itu terdengar mengalu dari sela-sela pohon yang ada di sebelah kiriku. Sampai ketika ku tengok ke arah pepohonan yang kami lewati di sebelah kiri, iya teman, aku melihat di antara pohon-pohon itu ada sesuatu yang terlihat sangat jelas karena warnanya putih, besar, tinggi, dan itu sosok yang sama seperti yang kulihat sebelumnya. Kulihat sosok itu mengikuti kami dari pinggir, melayang, dan sangat kencang seperti mengikuti laju motor kami. Iya, kini terlihat wajahnya yang menengok ke arahku. Matanya merah dan wajahnya seperti terbakar hitam. Hanya sampai di situ aku tidak mau melihatnya lagi. Buruan tancap gas, buruan. Begitu kataku panik. Aku langsung menutup mataku, tidak ingin melihat ke arah mana-mana lagi. Terdengar olehku ada suara perempuan tertawa, seakan menertawaiku yang sedang ketakutan. Aku yang panik terus menepuk-nepuk pundak temanku agar segera menancap gas lebih cepat lagi. Hingga temanku pun menyuruhku untuk diam, karena dia jadi tidak fokus untuk menyetir. Aku pun terdiam dan tak lama kami pun sampai ke jalan yang cukup terang. Tak jauh ada warung dan temanku pun memberhentikan motornya di sana, berniat untuk berteduh. Pemilik warung tersebut pun menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh kami, sembari memberikan kopi pesanan kami, dan aku pun ikut mengisi baterai di sana. Aku ceritakan apa yang terjadi dan apa yang kulihat pada temanku itu. Dan ternyata pemilik warung pun mendengar obrolanku. Lalu dia pun duduk di sebelah kami dan bilang bahwa daerah tersebut memang angker. Tidak heran jika banyak orang yang lewat sana dan diganggu atau ditampakkan sosok makhluk halus. Konon di sana adalah tempat pembuangan mayat dan bahkan sering terjadi pembegalan juga. Maka aura yang ditimbulkan sangat negatif.
Mungkin apa yang kulihat adalah sosok yang jadi penunggu di tempat itu. Setelah mengucapkan terima kasih pada penjaga warung, kami pun pergi untuk pulang. Selepas hari itu, aku jatuh sakit selama 5 hari. Badanku demam, panas. Aku coba berpikir positif bahwa ini gara-gara kehujanan. Namun di sisi lain, aku juga merasa heran karena temanku tidak sakit. Apakah ini mungkin gara-gara aku melihat sosok itu? Karena selama 5 hari berturut-turut ketika aku sakit, aku juga selalu bermimpi buruk. Melihat sosok perempuan raksasa itu berada di dalam kamarku dan menunduk melihatku yang sedang terbaring di tempat tidurku.